Jika keterangan waktunya itu adalah yesterday. Nah, ini rumusnya nih. Ya, ini pas. Keterangan waktunya adalah 3 years ago. 3 tahun yang lalu itu kan berarti kan sudah terjadi. Yesterday. Apa artinya yesterday? Tahu nggak? Yesterday. Halo? Apa artinya yesterday? Kemarin, Bu. Oke, thank you. Kemarin, iya. Yesterday itu kemarin. Last week, apa itu last week? Week kan minggu. Berarti kalau last week, apa? Minggu ke minggu yang lalu atau minggu kemarin. Ya, last summer. Jadi, yang perlu kalian garis bawahi di sini, jika kalimat itu, keterangan waktunya itu adalah lampau sudah terjadi, berarti otomatis selalu menggunakan verb atau kata kerja kedua. Ya, kata kerja itu kan ada dua kemarin ya, regular dan irregular. Regular itu yang apa kemarin? Yang yang di kamus itu kan kamu kalau punya kamus tuh, kalau ada kamus di bagian tengah-tengahnya itu yang berwarna-warni, nah itu kan di situ ada jenis-jenis kata kerjanya. Regular dan irregular, beraturan dan tidak beraturan. Ya, kalau yang beraturan kemarin yang sudah saya terangkan itu hanya ditambah dengan ed. Contohnya play menjadi played, work bekerja menjadi worked, stay tinggal stayed. Nah, ini kenapa dinamakan kata kerja beraturan? Karena di belakangnya hanya ditambahi kata kerja keduanya hanya ditambahi ed. Nah, ini makanya dinamakan kata kerja beraturan. Next. Nah, jika kata kerja itu, ini ada beberapa poin. Jika kata kerja itu di belakangnya ya diakhiri dengan konsonan seperti stop. Belakangnya kan P itu huruf P. Berarti ya ditambahnya PED. Di double ini tulisannya. Stop bukan STOPED tapi ditambah lagi P-nya tulisannya. Stop PED. Yang kedua, jika kata kerja itu belakangnya diakhiri huruf E, love. Ya, jadi hanya ditambah huruf D. Seperti love. Love itu kata kerja ya. Love. Jadi ditambahi hanya ed menjadi loved. Save. Belakangnya E itu. Berarti hanya ditambah dengan D. Saved. Nah, yang ketiga, yang kata kerja itu belakangnya diakhiri huruf Y atau Y. Huruf Y seperti hurry. Tergesa-gesa nih, hurry tulisannya kan belakangnya ada Y-nya. Nah, Y-nya itu hilang, diganti huruf I dan ditambah dengan ED menjadi hurried. Apalagi cry, menangis. Cry kan tulisannya C R Y. Berarti Y-nya hilang, ditambahi diganti huruf I dan ditambah ed menjadi cried. Oke, ini untuk brainstorming kalian ini ada some verb. I have a some verb. Saya mempunyai beberapa kata kerja. Listen, jump, walk, play. Please raise hand and answer. Listen. Verb keduanya apa? Ada yang bisa? Apa? Listen? Kata kerja keduanya menjadi apa kalau listen? Yo, I will check your keaktifan kalian and I will give you a point. Saya akan memberikan poin. No?
Listen. Listen. Jadi kata kerja bentuk keduanya apa menjadinya? Raise your hand, please. Ada yang tahu listen kata kerjanya berubah menjadi apa? Desri Wulan, are you there? Kamu masih di situ? Ada yang tahu listen kata kerja kedua? Ini kan kata kerja pertama tuh listen. Nah, coba menjadi kata kerja kedua berarti menjadi Listen. Siti Askiah mau coba jawab? Listen. Oke, good. Siti Askiah 8 apa? 8A, Bu. 8A ya? Listen. Oke. Listen. Ini berubahnya menjadi listened ya. Tulisannya ditambah dengan ed. Kalau jam berubahnya apa ini? Kata kerja keduanya. Jam? Ada yang tahu? Raise your hand, please. Jam, Maya Nisa. Jam. Are you there? Tadi kan listen menjadi listens. Can of ya? Apa? Berubahnya menjadi apa? Berubahnya menjadi jump. Iya, belakangnya ditambah dengan ed. Ya. Bawahnya sekarang walk. Walk perubahan kata kerja keduanya menjadi apa? Apa ada yang tahu? Walk. You can open your walk it good. Okay. You can open your dictionary and you can open bagian tengah-tengah kamusnya. Itu di situ ada berbagai jenis kata kerja. You can see it. Kau bisa melihatnya, ya. Bisa kalian lihat di situ. Saya ulangi. Tadi listen menjadi listen. Berubah menjadi plate. Karena terus Desri ya. Play. Play berarti berubah menjadi plate. Dance. Nah, ini saya mau tanya, dance ini kan belakangnya itu. Tambahannya ed atau hanya d saja tulisannya? Dance. D, Bu. Yo, tadi bilang D. Oke, siapa tadi jawab? Siti Askia. Good. D, tambahannya hanya D. Nah, ini gini. Cry. Belakangnya kan J tuh. Berarti tulisannya gimana? Cry. Y-nya dihapus diganti ditambah sama D. Oke, good. Y-nya dihapus ditambah diganti I ditambah E sama D. Oke, siapa yang jawab tadi? Desri Wulan. Good, menjadi cried. Ya. Nah, ini watch. Berarti tambahnya apa kalau watch? Ayo. Belakangnya kan konsonan tuh berarti tambahnya D atau ED? ED. Seberapa tangguhnya kau? Seberapa tangguhnya? ED, Bu. D. Oke, siapa tadi jawab? Nasya, Bu. Nasya. Ya. Thank you, Nasya. Ya, thank you, Nasya. Next, saya lanjutkan sekarang berarti irregular verb ya. Irregular verb itu berarti yang perubahannya tidak beraturan. For example, speak menjadi spoke. Eat menjadi ate. See menjadi saw. Fly menjadi flew. Think menjadi thought. Ini perubahan, ini kata kerja pertama ini semuanya kata kerja pertama. Setelah berubah menjadi speak, berubah menjadi
spoke. Nah, ini tidak beraturan perubahannya, makanya dinamakan kata kerja tidak beraturan. Oke, check it out. Semuanya irregular verb ya ini ya. Ada yang tahu ini right berubahnya menjadi apa? Sorry, right? Right, ada yang tahu berubah menjadi apa? Right, read. Right, berubahnya menjadi halo. Are you there? Masih ada yang di sana? You can open your dictionary, please. Kalian bisa membuka kamusnya, itu bisa dilihat perubahan untuk right itu berubah menjadi apa. Kemarin juga kayaknya udah buat tugas ya, right itu right, wrote. Kata kerja keduanya adalah wrote. Ya, tulisannya WROTE. Read. Ya, read. Terus sleep menjadi slept. Run menjadi run, tulisannya run, run. Run, run. Oke, next. Come, datang. Go, pergi. Ride, ini mengendarai. Sing, ini menyanyi. Oke, itu sekilas tentang kata kerja kedua. Now we go to... Nah, ini di sini ada rumus ya. Simple past tense. Saya mau nerangin dulu yang menggunakan kata kerja. Nih, contohnya bentar. Nih. Ya, nih. Kalian bisa melihat perbedaannya di sini. Apa yang kalian lihat perbedaan di sini? Present itu adalah sekarang. Past itu berarti kejadiannya sudah terjadi. Nah, kalau sekarang, ini kejadiannya sekarang, kalimatnya seperti ini nih. Ini sekarang ya. Tapi nanti kita akan belajar past lampau. He works on Sunday. Ini kalau kejadiannya sekarang, dia kerja pada hari Minggu. Works. Ini menggunakan kata kerja pertama kalau keterangan waktunya sekarang. Tetapi jika keterangan waktunya sudah terjadi lampau, works ini berubah menjadi kata kerja kedua. Work it. I work it. Ya. Ya. Saya ulangi lagi. Jika keterangan waktunya itu sekarang, ini menggunakannya kata kerja pertama, works. Tetapi kalau keterangan waktunya lampau, kata kerjanya otomatis harus berubah menjadi kata kerja kedua, menjadi work it. Dan ini untuk kalimat positif. Nah, untuk kalimat negatifnya ditambahi dengan did not. Did not. Ya, kalian bisa melihat rumusnya di sini nih. Nanti akan saya share materinya. Nih. Rumusnya itu adalah untuk afirmatif. Afirmatif itu berarti kalimat positif, subject plus verb in the past tense atau kata kerja kedua. Subject plus kata kerja kedua plus complement atau keterangan. For the example, contohnya, Tom ini sebagai subjeknya. Tom itu adalah subjek. Subjek itu adalah orang yang melakukan, ya. Terus visited, kata kerjanya adalah visit. Karena ini keterangan waktunya last week. Last week itu minggu lalu sudah terjadi toh ini kejadiannya. Jadi kata kerjanya harus
diubah menjadi kata kerja kedua. Tambahi ed, visited. Jadi Tom visited us last week. Contoh yang kedua. Subjeknya I, saya. Verbnya, kata kerjanya berlari. Berlari tadi adalah run. Bentuk keduanya, ya, berlari itu run, tulisannya bentuk satunya R-U-N. Bentuk keduanya U-nya diubah menjadi A. In the competition. Ini untuk kalimat positif. Nah, ini kalimat positifnya. Ketika kalimat itu diubah menjadi kalimat negatif, tinggal ditambah dengan did not. Subject plus did not plus, ya. Intinya adalah di sini intinya. Subject plus did not plus verb in the best form. Jadi kata kerjanya ini bukan kata kerja kedua, tetapi kembali ke kata kerja pertama. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Setelah kalian tambah did not, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama. Itu untuk kalimat negatif. For the example, contohnya. Tom did not. Ini did not ya disingkat menjadi didn't. Did not visit us last week. Did not. Ini sama. I did not run in the competition. Saya tidak berlari di kompetisi ini. Oke, next. Nah, ini positif, ini kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif. Kalimat positifnya I walked. Saya berjalan. Negatifnya berarti I did not walk. Ya. Interrogatif itu kalimat tanya. Berarti did-nya diubah ke depan nih. Did I walk? Kalimat positifnya you walked. Kamu berjalan. Negatifnya pastikan ditambah did not. You didn't walk. Didn't itu, ya, did not itu kalau disingkat itu didn't tulisannya. Tulisannya seperti ini. Ingat-ingat. Ketika diubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, did-nya diubah ke depan menjadi did you walk. Tuh. Oke. Semuanya sama nih. Kata kerja kedua, ketika diubah menjadi negatif, itu berarti did not, we did not, ya, you did not, they did not. Ingat ya, didn't ini singkatan dari did not. Dan interrogatifnya diawali dengan did. Fine. Did he walk? Did he walk? Ya. Next. Nanti akan ada latihan nih buat kalian. Oke. Ini ada lagi. Oke. I give you one example. Nah, ini saya ada latihan nih. Question 1. I bla 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 my cat yesterday. Ada yang bisa jawab? Ini jawabannya apa? Kicked or kicked. A, B, or C. Yo, ada yang bisa? Ini jawab apa ini? I bla 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 my cat yesterday. Jawabannya apa? A, B, C. Yang mana? Ada yang bisa jawab? Kicked. Tulisannya gini, kicked. Pakainya T. Ayo, silakan. Ada yang bisa jawab? B, Bu. B.
that. Let's we check. Good, brilliant. You choose the correct answer. Ya, kamu milih jawaban yang tepat. Kick plus ed menjadi kick. Karena kenapa? Karena ini keterangan waktunya yesterday, kemarin. Jadi, oke, question number 2. D, tadi coba Atik ya? Atik. D, bla bla bla, cartoons on the TV last night. Apa ini jawabannya? Watched. A, B, C. Yo. A, Bu. Apa? A, Bu. Jawabannya A, B, C. A. A? No. No. B. Kamu lihat di sini last night. B, Bu. Semalam. Malam tadi. Jawabannya apa? B. B. No. C, Bu. Salah. Iya, watch itu ya kalau diubah menjadi kata kerja kedua itu ditambah ed. Tulisannya gini, yang C bukan yang B ya. Watch tambahannya adalah ed. Oke, remember, perlu kalian ingat ya nih. I played, I went. Negatifnya berarti I didn't play, I didn't go. Nah, untuk yes atau no question atau pertanyaan ya, ini did you play? Did you go? Oke, itu untuk yang mempunyai kata kerja. Ya, jadi perlu kalian ingat ada dua tipe simple past tense yang ada kata kerjanya. Ini tadi yang saya barusan terangkan itu yang ada kata kerjanya. Tetapi bagaimana sih jika past tense itu tidak mempunyai kata kerja? Kalau tidak mempunyai kata kerja berarti menggunakannya adalah to be. To be, kata kerja to be. Ya, to be untuk past tense itu ada dua. Was, ya, was dan were. Subjeknya I, he, she, it. Ini pakainya was. Subjeknya you, we, they. Itu pakainya adalah were. Ya, nanti dicatat ya ini ya. Ini penting, ini rumus. Nanti saya share di classroomnya. Kalian catat ini ya. Kalian harus ingat. I, he, she, it. Ini menggunakannya adalah was. You, we, they. Ini pakainya adalah were. Ini namanya adalah to be. Oke, terus gimana sih rumusnya? Oke, nah, nih. Was, were. Ketika diubah menjadi negatif, tinggal ditambah aja dengan not. Was, not. Were, not. Nah, kalau kalian menemukan kalimat was, wasn't, koma T ini berarti singkatan dari was, not, were. Ini kurang T ini ya, atasnya ya, maaf ya, ini harusnya were, and koma atas T. Singkatan dari were, not. Kita lihat ke kalimat ya. Afirmatifnya I was menjadi I was. Was I. Oke. Nih, contoh kalimatnya. Jika tidak ada kata kerjanya, ini pakainya to be. I was not at school yesterday. Saya tidak berada di sekolah kemarin. I, karena subjeknya di sini I, jadi pakainya was seperti rumus yang ini. I itu pasangannya judulnya dengan was. Nah, ini subjeknya adalah they, mereka. They were not. They pasangannya dengan were. Nih, ya. They ini pakainya adalah
were. They were not at home last weekend. Di sini tidak ada kata kerjanya, jadi kita menggunakan to be. Kalau ada yang tanya to be itu apa sih? Nah, ini to be itu adalah was atau were. Ini adalah to be. Untuk yes no question, nah tinggal di depannya dipindah depan. Were you at home last weekend? Apakah kamu berada di rumah ya minggu kemarin? Ya. Were you at home last weekend? Nah, contohnya. Ingat, remember, positif. Positive sentences, kalimat positif. I was in London last year. Saya berada di London tahun kemarin, berarti pakainya was. Kok nggak pakai itu bu kata kerja? No, karena di sini tidak ada kata kerjanya, jadi kita menggunakannya adalah to be. Jika tidak ada kata kerjanya, kita pakainya adalah to be. Ingat ya. Negatifnya berarti they weren't at home last weekend. Mereka tidak berada karena subjeknya itu they ya, jadi pakainya were. Dan untuk interrogatifnya atau yes no questions, were you ill yesterday? Were-nya atau was-nya itu berubah ke depan. Ingat, ini yang tidak ada kata kerjanya. Oke. Next. Bentar. Kayaknya sudah semua ini. Ya, 5 menit again ya. 5 menit lagi saya akan gunakan untuk question. Ya. And I will check your keaktifan kalian. Oke, saya buka dulu nanti bentar. I will give you a simple question. I have a simple question for you. Wait a minute. Oke. Saya ganti dulu tampilannya, benar. Oke, bisa melihat ini PPT saya. Ini I have a 6 question. Silahkan yang bisa ya, yang mau coba menjawab salah tidak apa-apa. Nih, I have 6 question. Ya, question number 1, I bla 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 bla. Di sini udah ada kata kerjanya nih. Go to the movie with app. Nah, go ini kalau diubah dalam bentuk kata kerja kedua menjadi apa? Ada yang tahu? Berarti menjadi I bla 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 to the movie with app. Ada yang mau coba jawab? Ayo, go perubahannya itu apa go? Ini bentar. Go perubahannya apa? Ada yang tahu? No? When, Bu? When? When tulisannya gimana? W-E-N-T. W-E-N-T. Good. Thank you Nasya Rahmani. Thank you. Oke, the second pertanyaan kedua. She bla 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 decide to read the story. Decide. Nah, ini yang di dalam kurung ini kata kerja semua ya. Decide. Perubahannya menjadi apa jika digunakan ke dalam past tense? Ada yang tahu? Raise your hand please. Decide. Decide itu berarti kalau
pasnya itu kata kerja keduanya itu berubahnya menjadi apa? Decide. Yo. Salah nggak apa-apa, coba jawab. Decide, decide. You can open your dictionary, kalian bisa melihat kamusnya, perubahan-perubahan kata kerja di situ, ya, sambil kalian belajar. Ada yang tahu? Siti Askia, you raise hand. You will answer. Desri Wulan, you raise hand. You will answer. Decided, Bu. Decided. Good. Desri Wulan. Point for you. Desri Wulan. Good. Decided. Ditambah dengan D ya. Oke. Okay. Number 3. We. Bla bla bla. Hurry up doing the quiz. Kata kerjanya hurry. Berarti perubahan menjadi kata kerja keduanya bagaimana? Can you? Bisakah jawab? Right. Satu-satu, bentar, siapa ini yang rasain dulu? Maya Nisa, you can answer now, bisa menjawab sekarang. Y-nya diganti sama I, terus ditambah sama E sama D. Y-nya diganti dengan I. E sama D. Oke, berarti hurried. Tulisannya H-U-R-R-I ya. Tadi yang diubah jadi I ya. I-E-D. Oke, good. Thank you Maya Nisa. Maya Nisa 8 apa? B, Bu. 8B. Next, go on to the next question. Number 4. They blah 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 walk to school. Ya, apa jawabannya? They blah 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 walk to school. Walk, kata kerja keduanya berarti menjadi Walked. Walked. Thank you, Ati. Walked. Okay, good. Number 5. Sue, blah blah blah, play soccer. Ya, play soccer. Play ini berubah menjadi Play. Siapa ini? Play, Desri. Oke, thank you Desri. Oke, the last one. Satu lagi, ya, the last one. My dog, Barry, is born outside. Barry berubah menjadi Buried. tulisannya bagaimana? B-U-R-E-D. No. Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya Ati? Apa? Ulangi lagi. B-R-I-E. Good. Ya, tulisannya Y-nya itu diubah menjadi I. Dan ditambah dengan E-D. B-U-R-I-E-D. Dari bury menjadi buried. Okay. Do you understand? Today? Yeah. Good job for you all. Stop sharing dulu. Kalian anak-anak hebat. Thank you. Good job. Terima kasih. 1 jam sudah berlalu. Thank you. Ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kalian nanti bisa langsung chat ke member ini ya. Thank you. You join with us. Oke, untuk materi ini nanti akan saya share di classroom dan di situ akan ada pertanyaan. Silakan dikerjakan. You are very good student. Thank you untuk semangatnya. Ya. Minggu depan ulangan ya. Minggu depan ulangan. Materinya adalah simple past tense. Oke. Any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Baca, Bu. Udah, Bu. No? Udah. I think enough. I think enough for today. Okay. Thank you. You can leave the meeting. Kalian bisa meninggalkan kelasnya. Thank you. I will share my material in the classroom. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.